Baik ya, pada hari ini kita akan bahas tentang ANOVA, ya, analisis kovarian. Ya, jadi kita akan menganalisis selain dari sisi apa ya namanya ANOVA, ya. Jadi ini sebenarnya pada dasarnya kalau ANOVA ini, kalau kita lihat di sini kan, pada dasarnya adalah uji statistik yang sifatnya multivarian, artinya banyak menggunakan varians. Ya, kalau kita lihat di sini. Pak, slide-nya tidak muncul. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau kita bahas tentang ANOVA, ANOVA ini adalah uji statistik, ya, multivarian karena banyak melibatkan varians, ya. Dan ini adalah perpaduan. Jadi dari ANOVA ini adalah perpaduan antara analisis regresi, ya, dengan analisis varian atau ANOVA. Jadi pada dasarnya kita memadukan antara analisis regresi dengan analisis varian atau ANOVA. Nah, ANOVA ini juga adalah suatu teknik analisis, ya, istilah dengan statistik, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan presisi atau meningkatkan ketepatan sebuah eksperimen, karena di dalamnya dilakukan pengaturan, ya. Jadi kita nanti bisa mengatur, ya, melakukan pengaturan terhadap pengaruh variabel bebas lain yang tidak terkontrol, ya. Jadi nanti kita bisa di sini jelaskan bahwa kita bisa untuk meningkatkan presisi sebuah eksperimen karena di dalamnya kita lakukan pengaturan terhadap variabel bebas lainnya yang tidak terkontrol. Jadi teknik statistik ini, ANOVA ini juga sering digunakan pada penelitian eksperimental, ya, yang kita rancang sendiri ataupun studi observasional, ya, artinya yang sudah terjadi di lapangan. Dan dalam penelitian, ya, jelaskan bahwa tidak jarang terjadi satu atau lebih variabel yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti karena keterbatasan penyelenggaraan eksperimen atau ada karena yang lain. Dan konsekuensinya apa? Peneliti sadar bahwa bahwa variabel-variabel tersebut juga akan mempengaruhi hasil eksperimen. Ya, jadi poinnya di sini adalah kalau kita lihat ANOVA ini adalah kita bisa melakukan pengaturan terhadap pengaruh variabel bebas lain yang tidak terkontrol. Jadi itu poin itu kalau kita menggunakan ANOVA. Ya. Terus juga di sini dikatakan bahwa dengan menggunakan teknik ini, ya, kita tahu sendiri atau kita pahami sendiri bahwa dalam penelitian tidak jarang terjadi satu atau lebih variabel yang tidak dapat dikontrol oleh si peneliti karena keterbatasannya, dan variabel-variabel ini yang tidak dikontrol ini juga akan berdampak terhadap hasil eksperimen. Nah, di sini jelaskan lagi bahwa untuk menghadapi kondisi tersebut, ya, kalau kita lihat di sini dijelaskan bahwa untuk menghadapi kondisi seperti itu, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan statistik untuk mengontrol. Ya, jadi perlu variabel tersebut bisa dikontrol. Ya, dalam artinya adalah di sini adalah meniadakan berbagai efek dari satu atau lebih variabel yang tidak terkontrol. Sehingga, ya, kalau mengutip dari Supratiknya tahun 2006, ANOVA ini adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengatasi variabel yang tidak terkontrol. Ya, jadi ada variabel tidak terkontrol itu. Nah, jadi kita untuk biar dapat variabel tersebut bisa kita kontrol, maka solusi yang ditawarkan adalah kita menggunakan analisis kovarian. Ya. Jadi ANOVA ini akan dihitung, ya, dengan melakukan pengendalian statistik. Ya, jadi kita sebenarnya mengendalikan atau kita kontrol, ya, pengendalian statistik yang gunanya adalah untuk membersihkan atau memurnikan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebagai akibat pengaruh variabel-variabel atau karena rancangan penelitian yang tidak tepat. Ya, jadi pada dasarnya itu. Ya, jadi kita bisa melakukan pengendalian statistik yang tujuannya nanti adalah untuk memurnikan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Kenapa? Nah, karena bisa saja akibat pengaruh variabel-variabel ataupun karena rancangan penelitian yang tidak tepat. Sehingga pengendalian terhadap pengaruh luar, ya, ini pengaruh luar, ya, dalam penelitian itu memiliki fungsi yang penting, terutama untuk mempelajari pengaruh murni suatu perlakuan pada variabel tertentu terhadap variabel lain. Sehingga kalau kita buat jadi lebih sederhana, ANOVA ini
penggabungan antara uji komparatif, ya, uji komparatif dan uji korelasional. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan di penjelasan sebelumnya bahwa uji komparatifnya melalui ANOVA, sementara uji korelasionalnya melalui uji regresi. Kemudian ada muncul pertanyaan, apa bedanya ANOVA dengan ANOVA? Gitu ya. Kalau ANOVA itu hanya menguji perbandingan saja, tetapi kalau kita gunakan ANOVA, kita bisa juga menguji perbandingan, sekaligus kita bisa melihat korelasinya atau hubungannya antara variabel kontrol ya dengan variabel tergantung. Jadi kita akan lihat. Ya, jadi jelas ya bahwa ANOVA ini pada dasarnya adalah penggabungan antara uji komparasi dan korelasional, dan tujuannya adalah penggunaan ANOVA ini adalah kita ingin mengendalikan ya secara statistik ya, ada variabel yang tidak tadi bisa terkontrol, kita kontrol, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan atau memberikan perubahan-perubahan terjadi pada variabel terikat ya, sebagai pengaruh dari variabel-variabel yang artinya yang karena kita susun rancangannya yang tidak kuat, jadi kita bisa memurnikan perubahan-perubahan. Oke, berkaitan dengan ANOVA ya, dalam ANOVA ini ada beberapa variabel ya, ada variabel tergantung, kemudian ada variabel bebas, dan juga ada variabel kontrolnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini digunakan jika variabel bebasnya mencakup data kontinuen atau interval dan data nominal. Jadi ini mensyaratkan ya, kalau kita menggunakan pendekatan ANOVA di variabel bebasnya ya, itu disyaratkan bahwa data yang kita gunakan adalah satu menggunakan data kontinuen atau data interval, dan satu lagi adalah menggunakan data nominal ya. Jadi itu syaratnya. Tapi kalau misalnya dua-dua menggunakan data nominal, kita nggak bisa menggunakan ANOVA ya, kita gunakan ANOVA. Kalau misalnya juga kedua-dua datanya ya adalah interval, dan kedua-duanya ya, kan di sini disyaratkan harus ada dua variabel bebas ya di dalam studinya kalau kita menggunakan ANOVA. Satu variabel bebas datanya harus interval, dan satu lagi datanya harus nominal. Kalau misalnya ya kedua data untuk variabel bebas itu adalah nominal, kita nggak bisa menggunakan ANOVA, tapi kita bisa menggunakan ANOVA. Demikian juga kalau misalnya kedua variabel bebasnya dan datanya adalah interval kedua-duanya, kita nggak bisa menggunakan ANOVA, tapi kita bisa menggunakan apakah itu regresi ya, atau kita gunakan korelasi parsial. Oke, ANOVA ini dikembangkan sendiri oleh R.A. Fisher, ya, seorang pakar statistik berbahasa Inggris, dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1932. Ya, makanya nih Fisher nih yang apa ya namanya yang mengembangkan juga ANOVA. Ya. Makanya kan di ANOVA itu kan namanya uji F ya, uji Fisher gitu ya. Oh, kita lihat ini sebagai datanya ya, konsepsinya dulu berkaitan dengan ANOVA. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, variabel dan tipe datanya kalau kita menggunakan ANOVA, dia itu ada satu variabel tergantungnya ya. Jadi variabel tergantungnya tipe datanya harus continue atau interval ya. Sementara di variabel bebasnya ada dua ya. Ada yang satu yang kita sebut tadi sebagai datanya harus interval atau disebut dengan covariat ya, atau ini yang kita kontrol ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya nominal ya. Nominal itu disebut dengan treatment, perlakuan atau faktor. Nah, nominal ini biasanya nanti kita uji ya. Nah, jadi kalau kita udah lihat di sini kan tadi jelaskan bahwa ANOVA itu kan perpaduan antara ANOVA dan regresi. Sebenarnya kalau kita lihat nanti adalah yang proses ANOVA-nya itu adalah ini nih, data nominal ini nanti nih yang kita analisis dengan menggunakan ANOVA ya. Sementara yang data interval ini kita analisis nanti menggunakan regresi. Ya kalau kita gunakan ANOVA, jadi mereka secara langsung gitu ya. Jadi nanti dikaitkan ini nominal dikaitkan dengan variabel tergantungnya, kemudian nanti continue dikaitkan dengan variabel tergantungnya. Jadi nanti kita bisa dapatkan kira-kira nanti bisa di nominal ini di treatment mana yang benar-benar mempengaruhi variabel tergantung. Kemudian nanti kita lihat lagi apakah nih kondisi luar ataupun hal-hal yang tidak terkontrol ya berpengaruh nggak nih terhadap variabel tergantungnya. Ya. Jadi pada dasarnya ANOVA itu seperti itu. Ya. Jadi poinnya adalah penggabungan antara ANOVA dan analisis regresi ya. Kemudian tujuannya untuk benar-benar memperhatikan ya pengaruh variabel ini ya, variabel bebas ini dengan cara kita mengontrolkan variabel yang tadinya kita kontrolnya sebagai dengan menggunakan secara statistik. Jadi
ini adalah lebih kepada kontrol statistik. Oke, kita akan bahas dulu berkaitan apa sih variabel kontinu, ya, kemudian nominal. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ada yang mau dikomentari kah, atau ada yang ingin didiskusikan, atau ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke bentuk datanya, ya, yang berkaitan dengan proses kalau kita nanti melakukan pengujiannya dengan menggunakan analisis kovarian. Silakan. Ada mau dikomen? Belum ada? Belum ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Oke. Berikutnya ya. Tadi kan dijelaskan di sini bahwa nah ini. Jadi nanti ada variabel tergantung, ada variabel bebas. Ya. Jadi kalau kita menggunakan analisis kovarian, berarti variabel tergantungnya satu dan datanya adalah data kontinum atau data interval. Sementara variabel bebasnya itu dua, ya, minimal dua. Gitu ya. Satu datanya berbentuk data nominal, ya, satu lagi datanya harus interval atau kontinu. Ya, kalau misalnya ini datanya ini enggak interval atau kontinu, yang ini yang disebut kovarian kita nggak bisa lakukan pakai ANOVA. Ya. Jadi kita menggunakan aja kayak kita belajar di beberapa waktu yang lalu ya, kita bisa gunakan ANOVA 2 yang faktorial. Gitu ya. Oke. Kemudian lagi kalau kita lihat di sini, ya, kontinum variabel yang memiliki nilai kuantitatif, ya, yang bergerak dalam kontinum dari rendah hingga tinggi gitu ya, atau interval ya. Jadi yang dimaksud dengan kontinum variabel ini lebih datanya adalah data interval atau data rasio ya. Nah, biasanya data ini diperoleh dari misalnya pengukuran dari misalnya skala psikologi. Itu datanya bisa data kontinum ya, atau data interval gitu ya. Misalnya contoh ya, misalnya ada atribut psikologi, misalnya contoh harga diri, motivasi belajar, IQ, ataupun hasil tes prestasi lah gitu ya. Nah, itu semuanya bisa kita masukkan ke dalam data interval. Kemudian lagi untuk yang namanya kategorikal ya, atau variabel kategorikal itu lebih kepada pengkodean ya, atau kalau kita lihat ini pengkodean terhadap kategori bisa nominal gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh jenis kelamin ya, kita kan bisa membuat kategorinya gitu ya, laki-laki perempuan gitu ya. Atau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, itu kan bisa datanya kan sifatnya data nominal gitu ya. Artinya kita mengkodikan gitu ya, atau melabelkan. Atau misalnya lokasi tempat tinggal gitu ya, kota ya, atau di kota, di desa, atau di suburban itu apa, di pinggiran kota gitu ya, bisa seperti itu gitu ya. Kalau di dalam pekerjaan misalnya kita bisa membuat kategorinya misalnya pekerjaannya marketing atau apa bisa seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah yang kategorikal ini lebih kepada pengkodean ya. Artinya kita akan lebih kepada data nominal. Jadi kalau demikian kita dapat disimpulkan apa berkenaan dengan analisis kovarian. Jadi variabel tergantungnya itu berbentuk kontinum. Ya. Jadi syaratnya ya kalau kita gunakan ANOVA, variabel tergantungnya itu berbentuk datanya kontinum atau interval, dan harus ada dua jenis variabel. Artinya ada variabel bebas, ya, yaitu datanya satu kategorikal dan satu lagi datanya adalah kontinum. Itu ya kalau kita menggunakan persyaratan, kalau kita menggunakan analisis ANOVA ya, analisis kovarian. Jadi ini syaratnya gitu. Jadi kalau misalnya data kita nggak memenuhi seperti ini, berarti kita nggak bisa menganalisis dengan menggunakan analisis kovarian. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ya, kalau menurut Ferguson ya, tahun 1981, di sini dikatakan bahwa ANOVA ini ya, memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama itu misalnya apa? Tujuan pertama itu adalah sebagai metode ataupun prosedur kontrol statistik ya. Jadi metode atau prosedur kontrol statistik maka disebut dengan statistical control sebagai lawan dari experimental control. Artinya suatu variabel yang tidak dikontrol ya, artinya luput dari kontrol secara eksperimental. Jadi itu pertama gitu ya. Kalau kita lihat di sini tujuannya sebagai kontrol statistik. Yang kedua, berkaitan dengan tujuan pertama, sebagai metode untuk meningkatkan presisi atau kecermatan eksperimen, dengan cara apa? Dengan cara adalah kita bisa mengurangi yang namanya varian kesalahan atau error variance. Ya. Jadi kalau misalnya kita kontrol salah satu variabelnya, nah kita bisa mengurangi varian. Yang ketiga, itu adalah menolong peneliti dalam memahami atau mengkritisi efektivitas treatment yang diselidiki. Jadi misalnya kita buat treatment, ya misalnya perlakuan, terapi A, terapi B,
Kemudian ada variabel yang berkaitan itu kita kontrol. Jadi kita bisa kontrol. Jadi nanti kita dapatkan, oh benar nih, treatmentnya benar-benar punya dampak. Gitu. Kenapa? Karena variabel-variabel tergantungnya, variabel-variabel yang lainnya, ya, yang berkaitan dengan penelitian ini udah kita kontrol. Dikontrolnya secara apa? Secara statistik. Jadi kita libatkan juga nanti dalam perhitungan statistik. Akan dikatakan sini menambah peneliti dalam memahami atau mengkritisi efektivitas treatment yang diselidiki. Oke, nah di sini juga dikatakan bahwa Anapopa ini sendiri memiliki beberapa keunggulan ya dalam menganalisis data penelitian. Maka kita lihat keunggulan pertama itu adalah dapat meningkatkan presisi, ya, ketepatan rancangan penelitian, terutama apabila peneliti masih ragu-ragu berkenaan dalam proses pengelompokan. Ya, jadi misalnya kita ragu nih dalam mengelompokkan subjek, ya, subjeknya nanti yang mendapatkan perlakuan, ya, apakah sudah benar-benar bisa mengendali pengaruh luar, ya, maksudnya pengaruh variabel luar atau belum. Nah, itu kan kekhawatiran kita, gitu ya. Jadi ini variabel-variabel apa nih yang bisa kita kontrol, gitu ya. Walaupun kan biasanya kan kita suka kontrol gitu ya, cuma kita ngambil datanya aja, tapi nggak kita libatkan dalam penelitian. Nah, kalau kita menggunakan Anapopa, variabel-variabel yang kita kontrol ini, datanya kita libatkan dalam perhitungan statistiknya. Oke. Kemudian ya, selain untuk mengendalikan pengaruh dari variabel luar, yang kedua, ya, keunggulannya adalah dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi awal dari variabel terikat. Kondisi awalnya seperti apa, setelah perlakuan, nanti kita ukur lagi. Nah, biasanya seperti itu. Ya, maka dikatakan kondisi awal. Dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi awal dari variabel terikat. Dan yang ketiga, itu dapat digunakan untuk mereduksi variabel-variabel luar yang tidak diinginkan dalam penelitian. Jadi variabel luar itu dapat kita kita kurangi lah ya. Artinya yang tidak kita inginkan dalam penelitian. Jadi nanti bisa kita lihat pada saat kita bisa lihat contoh kasus seperti apa kita lakukan ataupun kita menganalisis dengan menggunakan analisis kovarian. Ya, jadi poinnya adalah meningkatkan presisi rancangan penelitian. Kalau kita nih masih ragu saat kita mengelompokkan subjek-subjeknya, kita untuk memastikan apakah sudah benar-benar nggak kita kendalikan pengaruh variabel luarnya. Terus yang pertama, kita untuk memastikan kondisi-kondisi awal dari variabel terikat. Ya, jadi misalnya sebelum perlakuan seperti apa, setelah perlakuan seperti apa, gitu ya. Kemudian dapat digunakan untuk mereduksi variabel-variabel luar yang tidak diinginkan dalam penelitian. Jadi kalau kita lihat beberapa keunggulan dalam menganalisis data kalau kita menggunakan analisis kovarian. Nah, jadi di sini penggunaan analisis kovarian ini dalam eksperimen ya, kalau misalnya kita gunakan dalam eksperimen, di sini jelaskan bahwa gini, dalam penelitian eksperimen, ya, kita nih peneliti itu pasti menguji efektivitas perlakuan, selain diuji itu efektivitasnya, ya, punya dampak atau enggak. Kalau eksperimen kan kayak gitu ya. Jadi misalnya kita anggap kayak dulu ya, kan dulu kalau zaman saya kecil-kecil tuh kalau anak kita tuh katanya otaknya encer gitu ya. Ya udah, jadi kita buat pelakuan lah. Jadi anak-anak diukur dulu, ya, tes pengukuran. Udah siap itu dapat bisa diuji, tes apa. Kemudian kita buat perlakuan ya. Kan biar otak encer berarti yang kepalanya kita goyang-goyangin terus gitu ya. Goyang terus ya. Selama 2 minggu, terus kita uji lagi gitu ya. Kan kita lihat efektivitas kan. Kita melihat efektivitas kita menggoyang-goyangkan kepala anak itu gitu ya, biar otaknya encer. Betul nggak gitu. Jadi nanti kalau kita ukur lagi, banyak hasil tesnya tinggi ya, berarti efektif lah perlakuan yang kita berikan yang menggoyang-goyangkan kepala gitu ya. Nah makanya di sini dikatakan bahwa dalam penelitian eksperimen, peneliti menguji efektivitas perlakuan diberikan. Ya. Kelompok perlakuan itu diharapkan memiliki perubahan. Nah ini dia, diharapkan yang dapatkan perlakuan itu akan mendapatkan perubahan terkait perlakuan yang diberikan dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan atau kelompok kontrol. Nah, biasanya seperti itu dalam eksperimen. Atau nanti dalam eksperimen biasanya suka juga nanti misalnya dikasih perlakuan tapi kasihnya placebo gitu ya, artinya yang nggak ada sesuatu ya, placebo itu kan sesuatu yang semu gitu ya, tapi terasa kayak diperlakukan gitu ya. Biasanya kalau kita menggunakan drug ya atau menggunakan obat obatan ya. Kemudian lagi ya, selain menguji efektivitas perlakuan yang diberikan, peneliti juga ya menekankan pada perbandingan antara rata kedua atau lebih kelompok ya, kedua atau lebih kelompok tersebut setelah perlakuan diberikan. Jadi kita nanti bandingkan sebelum perlakuan seperti apa, setelah perlakuan seperti apa. Nah artinya dalam membandingkan antar rata atau antar min kelompok tersebut, jadi yang kita gunakan di sini adalah pengujiannya adalah ujian komparasi. Kita bandingkan. Oke. Kemudian untuk uji prediksi, nah uji prediksi ini adalah sebagai bagian dari bentuk kontrol, ya kita melakukan kontrol ya terhadap variabel-variabel ekstra, ya, yang
turut mempengaruhi keluaran perlakuan yang diberikan. Nah, upaya kontrol yang dilakukan itu adalah kontrol secara statistik. Jadi data-data apa yang kita anggap ya bisa mempengaruhi, udah kita masukkan datanya. Kan biasanya kan kita suka nih kalau misalnya buat treatment, kita suka kontrol, oh yang kita kontrol usianya, ya syaratnya usianya harus misalnya 17 tahun sampai dengan 20 tahun, lewat dari itu nggak boleh, kan kita suka kontrolnya seperti itu. Kemudian lagi misalnya kita kontrolkan, misalnya lagi, oh syaratnya laki-laki, perempuan nggak boleh, gitu. Itu kan kita kontrol ya, tapi kontrolnya artinya berdasarkan data, tapi kontrol yang kita lakukan itu hanya data saja, tapi bukan kontrol secara statistik. Nah di Anacopa ini, yang misalnya kayak jenis kelaminnya atau data hal-hal yang lainnya itu ya yang kita kontrol itu datanya kita libatkan dalam analisis statistik ya, jadi itu sebenarnya tujuannya untuk memastikan benar nggak murni nggak ya data kita punya kalau misalnya secara statistik kita kontrol ya data-data yang tersebut gitu. Nah, selama ini cuma usia ya usianya 17 tahun nggak boleh lebih, atau usianya boleh misalnya kayak oh ini pakainya remaja awal tuh usianya sekian sampai sekian, kalau nggak lebih dari itu nggak boleh, kalau kurang ini nggak boleh gitu. Tapi kan kita cuma melabelkan aja gitu ya, tapi data-data tersebut tidak kita masukkan dalam analisis statistiknya. Padahal di sini dijelaskan bahwa uji prediksi dipakai sebagai bagian dari bentuk kontrol terhadap variabel-variabel ekstra yang mempengaruhi keluarannya atau yang berdampak terhadap kelakuan diberikan. Nah, upaya kontrol gimana? Kalau kita menggunakan Anacopa, berarti upaya kontrol yang kita lakukan adalah kontrol secara statistik. Mau nggak mau datanya kita ambil gitu. Jadi misalnya kita gunakan usia itu kita masukkan datanya nanti apakah 17 tahun, ya 17 kita masuk, ya misalnya 18, nah itu masukin aja angka-angkanya seperti itu. Ya, jadi untuk data nanti pada saat kita jadikan sebagai kovariable. Ya itu ya kalau kita lihat penggunaan Anacopa dalam eksperimen. Oke, terus di sini kalau kita mau menggunakan Anacopa, ya di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya berkenaan dengan pemahaman kita terhadap variabel yang akan digunakan dalam Anacopa. Oke, yang pertama itu kriterium. Nah, kalau ada kata-kata kriterium itu kan sebenarnya lebih kepada analisis regresi. Kan kalau kita bicara tentang analisis regresi itu kan biasanya ada variabel Y atau yang disebut dengan kriterium atau kriteria, dan ada variabel X ya, yang sering disebut dengan prediktor ya. Seperti itu. Nah, kalau di Anacopa variabel Y itu disebut dengan kriterium, yaitu variabel yang dipengaruhi atau variabel yang berdampak gitu ya. Jadi kriterium itu ada variabel terikat atau variabel tergantung, yaitu variabel yang dipengaruhi di mana datanya harus berbentuk interval atau rasio. Nah, syaratnya variabel Y itu datanya harus berbentuk interval. Ya, nggak boleh nominal gitu ya, ataupun ordinal ya. Jadi dia harus interval. Kemudian ada namanya variabel berikutnya, variabel bebas ya. Variabel bebas yang pertama itu namanya covariable ya. Atau disebut juga sebagai variabel kontrol atau kendali ya. Di mana kalau untuk yang covariable datanya harus berbentuk interval atau rasio. Jadi kalau misalnya kita kontrolnya tadi kayak usia ya. Usia itu ya mau nggak mau ya kita tinggal tuliskan aja misalnya 17 tahun, 18 tahun. Nah, itu datanya harus seperti itu. Ya, datanya harus berbentuk interval ya, atau rasio. Kemudian faktor ya. Nah, yang ketiga itu variabel bebas yang kedua, itu faktor yang tadi kita jelaskan sebagai data nominal ya. Faktor itu adalah sebutan untuk variabel bebas atau variabel eksperimen yang ingin diketahui pengaruhnya. Data untuk faktor harus berbentuk nominal atau ordinal. Ya, kalau nominal itu misalnya kayak tadi laki-laki, perempuan, ya tinggal di desa, tinggal di kota, tinggal di pinggiran kota gitu ya. Atau kelas 1, kelas 2, 3. Kalau ordinal itu berarti ketingkatan. Ya, bisa aja kita boleh aja kita buat misalnya tinggi, sedang, rendah, itu boleh aja seperti itu. Itu kan bentuknya adalah bentuk ordinal. Ya. Jadi ingat ya, kalau kita menggunakan Anacopa, berarti ada beberapa variabel yang akan kita libatkan. Yang pertama adalah kriterium, ya, yang jadi variabel terikat, yang datanya harus interval atau rasio. Kemudian covariable, artinya yang jadi variabel yang kita kontrol, ya, datanya harus berbentuk interval atau rasio. Jadi kalau misalnya kita jadikan covariable jenis kelamin, kita nggak bisa kita gunakan sebagai covariable jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan laki-laki dan perempuan. Nanti kita buang ya. Jadi jenis kelamin itu kita masukkan ke variabel faktor atau variabel kategori ya, yang tadi seperti penjelasan tadi. Jadi yang covariable itu harus yang kita kontrol ya, berupa data-data yang sifatnya datanya berupa interval. Oke, kemudian ada variabel faktor ya, itu sebutan untuk variabel bebas atau variabel eksperimen yang ingin
yang disebut dengan variable kontrolnya. Jadi ingat ya, di ANACOPA variable kontrol datanya harus berupa interval atau rasio. Kalau datanya bukan interval atau rasio, tidak bisa kita gunakan sebagai variable, tapi bisa kita gunakan sebagai variable kontrol. Ya, itu kalau kita ingin gunakan nantinya ataupun kita menganalisis dengan menggunakan ANACOPA. Oke, nah ini dia nih berkaitan dengan masalah asumsi ya. Jadi di ANACOPA itu ada beberapa asumsi yang harus kita pahami ya. Dan ini asumsinya hampir sama ya dengan penjelasan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini asumsi yang digunakan dalam mengertikan ANACOPA, yang pertama itu kalau kita lihat variabel luar ya, variabel luar yang dikendalikan atau covariable ya. Covariable atau variabel kontrol itu harus berskala interval atau rasio gitu ya. Kemudian kriterium juga harus berskala interval atau rasio. Kemudian ya, variabel bebas ya, variabel bebas yang kedua itu harus harus berskala nominal atau ordinal. Nah yang keempat, ini yang paling penting, yang keempat nih, harus ada dugaan yang kuat bahwa ada hubungan antara variabel kontrol dengan variabel terikat. Jadi misalnya contoh ya, paling sederhana contoh gini, kalau kita mau buat tentang prestasi belajar gitu ya, prestasi belajar tuh pasti ada kaitannya kan dengan intelijensi ya, pasti itu. Makanya dikatakan bahwa yang harus dikontrol itu mesti intelijensi. Kenapa? Di sini dijelaskan bahwa intelijensi itu harus ada hubungan dengan variabel kendali. Maka dikatakan ini harus ada dugaan yang kuat bahwa ada hubungan antara variabel kendali dengan variabel bebas. Makanya kita gunakan kontrol itu kita untuk memastikan bahwa memang ada kaitannya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan ANACOPA, kemudian variabel kontrolnya itu nggak ada hubungannya dengan variabel terikat, ya nggak usah lah kita teliti, nggak usah kita masukkan, karena tujuan kita kan kita mau murnikan ini bahwa dengan kita menggunakan ANACOPA, jadi variabel bebas yang faktor tadi betul-betul dia murni punya dampak terhadap variabel tergantung. Setelah variabel kontrol ini kita betul-betul kita kontrol gitu, artinya nggak kita libatkan dalam studi. Jadi misalnya kita buat studi, misalnya contoh ya, misalnya proses belajar ya, kita mau tentang prestasi belajar antara anak yang belajar, misalnya contoh ya, kita buat ya, saya belajar dengan kelas konvensional ataupun dengan kelas kelas feedback lah misalnya. Ya, kita mau lihat benar-benar murni, apakah benar nggak, ada nggak pengaruh kelas konvensional terhadap prestasi belajar, apakah ada pengaruh nggak kelas feedback terhadap prestasi belajar. Dengan catatan apa? Bahwa kan prestasi belajar itu pasti dikaitkan dengan IQ. Nah, IQ itulah yang kita kontrol. Kalau biasanya kan dulu kita, kalau bukan dulu ya, beberapa teman-teman lah dulu kalau misalnya buat studinya eksperimen, ya udah Pak, kita uji aja dulu Pak IQ-nya Pak, kita ambil IQ-nya yang rata-rata aja gitu ya. Sudah, padahal kita ambil rata-rata, tapi IQ tersebut hanya kontrol sebatas data gitu, dan nggak kita libatkan dalam ilmiah. Nah di sini kalau kita menggunakan ANACOPA, IQ itu nanti kita libatkan, jadi kita ambil angka-angkanya. Saya rata-rata ya, secara rata-rata saya serangnya bisa 100 ya, 100 sampai berapa gitu kita ambil. Ya udah, angka-angka yang 100, 110, 105 itu kita gunakan data. Jadi kita libatkan sebagai data statistik. Itu yang dimaksud dengan kita melakukan kontrol ya, kontrol statistik seperti itu. Kalau kontrol yang biasa aja ya udah, berarti misalnya misalnya kontrolnya biasanya IQ-nya harus rata-rata ya. Udah, berarti secara untuk penelitian ini anak-anaknya harusnya IQ-nya rata-rata. Tapi IQ-nya tuh nggak kita libatkan dalam analisis statistik. Ya. Jadi makanya di asumsi yang keempat ini harus benar-benar dikatakan sih bahwa harus ada dugaan yang kuat bahwa ada hubungan antara variabel kendali atau variabel kontrol dengan variabel terikat. Kalau nggak ada hubungan, kita nggak bisa gunakan ini. Kenapa? Pada dasarnya kita ingin bahwa pengaruh perlakuan itu betul-betul murni terhadap variabel tergantung. Jadi yang jadi variabel kontrol itu semua kita ikat gitu ya, kita kendalikan betul-betul. Jadi waktu kita analisis, jadi nanti betul-betul murni bahwa prestasi belajar itu ya benar-benar karena kelas yang diikuti, bukan karena intelijensi. Kenapa? Karena intelijensi itu udah dikontrol, betul-betul udah diikat gitu. Jadi data yang digunakan itu adalah data betul-betul data kelas itu terhadap terhadap prestasi belajar. Itu satu ya. Jadi yang perlu diingat bahwa harus ada dugaan kuat ataupun ada hubungan ya yang kuat antara variabel kendali dengan variabel terikat, artinya variabel kontrol dengan variabel terikat. Terus yang kedua, yang kelima gitu ya, harus ada dugaan bahwa variabel kendali tidak dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel eksperimen. Maksudnya di sini adalah bahwa variabel kendali ini tidak dipengaruhi oleh variabel bebas atau yang ini. Misalnya contoh tadi, kita kan mau buat studi misalnya ya, prestasi belajar jadi variabel tergantung. Kemudian kita menyadari bahwa
prestasi itu, keberhasilan orang atau prestasi belajar itu pasti nggak lepas sama IQ. Oke, IQ kita gunakan sebagai variabel bebasnya atau variabel kontrolnya. Kemudian kita bandingkan itu kelas, ya, misalnya kelas konvensional dengan kelas feedback. Sudah. Nah, yang kelima ini maksudnya apa? Harus ada dugaan bahwa variabel kendali tidak dipengaruhi oleh variabel bebas. Maksudnya adalah kelas itu tidak dipengaruhi oleh IQ, gitu. Kan terpisah mereka, nggak ada kaitan gitu ya. IQ sendiri, ya udah kelas juga sendiri. Ada kelas feedback dan ada kelas kelas konvensional. Kelas feedback, kelas konvensional atau kelas secara keseluruhan itu nggak ada kaitan dengan IQ. Tapi prestasi belajar itu ada kaitan dengan IQ. Jadi kayak gitu, seperti itu ya kita gunakan. Jadi makanya di 4 ini, ya kalau kita lihat di asumsi keempat ini bahwa variabel kontrol itu harus ada kaitannya dengan variabel terikat, sementara variabel kontrol tidak boleh dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel kalau tadi dijelaskan sebagai variabel faktor. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat asumsi yang pertama, kalau variabel itu harus interval, kriteria juga harus interval, ya. Kemudian faktor atau variabel bebas itu harus nominal atau ordinal. Terus yang berikutnya bahwa harus ada hubungan yang kuat antara covariable dengan variabel terikatnya atau kriterium. Kemudian bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada kaitan antara covariable atau variabel kontrol dengan variabel bebas, khususnya variabel faktornya. Itu nggak boleh ada kaitannya. Kalau sudah seperti itu, sudah bisa kita lakukan analisisnya. Oke, kalau kita rancangannya seperti ini. Ya, kalau kita buat rancangan di ANOVA itu seperti ini. Jadi misalnya kita anggap ada A, ini ada kelompoknya A, B, C. Nah ini disebut dengan faktorialnya. Ini bit-bit ya kalau kita lihat ini. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Atau misalnya kalau kita anggap sebagai kelas ya, ini kita anggap sebagai kelas conventional, ini kita anggap sebagai kelas feedback, jadi misalnya kita anggap sebagai kelas problem solving. Sudah. Nah disinilah nih baru nih. Ya, kalau kita lihat sini, ini sebagai kontrolnya. Ini variabel kontrol, X itu sebagai variabel kontrol atau disebut dengan covariable, dan Y ini sebagai kriterium atau jadi variabel tergantung. Jadi pada dasarnya, kenapa dikatakan memadukan antara ANOVA dan analisis regresi? X dan Y ini adalah nanti datanya korelasi, yang kita korelasikan berarti nanti datanya berupa regresi, sementara yang dibandingkan itu antara kelas A, kelas B, dan kelas C ini berarti ANOVA. Berarti kita bandingkan. Nah, makanya dikatakan bahwa kenapa ya asumsinya bahwa ini X ini harus punya hubungan yang kuat dengan Y. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya udah punya hubungan yang kuat, jadi kalau X-nya ini kita kontrol secara statistik, ya, pada saat kita bandingkan kelas A, kelas B, dan kelas C, itu murni, benar-benar murni bahwa itu memang betul-betul pengaruh dari kelas. Bukan lagi pengaruh dari intelijensi. Karena intelijensi udah kita ikat di sini. Ya, kalau misalnya studi yang kita lakukan, ya dulu-dulu ya misalnya ya, kalau kita menggunakan ANOVA ya, misalnya kita hanya menggunakan ANOVA gitu ya, kita menganggap bahwa intelijensi memang betul pengaruh terhadap prestasi belajar ya, tapi kita cuma kontrol bahwa yang kita libatkan ini adalah anak-anak yang misalnya intelijensinya rata-rata saja. Ya udah, berarti ikut di situ harusnya intelijensi rata-rata, ya udah kita ukur lah, oh ini rata-rata udah, tapi data intelijensi tidak kita libatkan dalam pengukuran statistiknya, sehingga hasil ANOVA-nya ini ya pasti ada dampak. Maksudnya hasil komparasi ya, saya kita komparasikan, kita bandingkan kelas A, kelas B, dan C, pasti punya dampak dari intelijensi. Pasti ada pengaruh. Tapi kalau kita gunakan ANOVA karena data intelijensi kita jadikan sebagai kontrol statistiknya, kita libatkan dalam perhitungan statistik, sehingga nanti ya kalau pada saat kita bandingkan itu betul-betul murni bahwa yang betul-betul murni prestasi belajar itu karena kelasnya gitu. Nah, makanya tadi kan juga di asumsi yang kelima itu bahwa ini variabel ini ya, variabel bebas ini atau jadi variabel kontrol ini nggak boleh ada hubungan nih dengan kelas. Jadi kan nggak ada kaitan kan, intelijensi sama kelas kan nggak ada kaitannya gitu. Ya, intelijensi ada kaitan dengan prestasi belajar, tapi dengan kelas yang diikuti itu kan. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini nanti rancangannya akan kita susun ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya A, B, dan C ini adalah faktornya, ya, variabel bebas ini mengarah kepada faktor, X itu adalah covariable atau variabel kontrolnya, dan Y itu adalah kriteria. Ya, Oke, sebelum kita melakukan prosedur pengendalian ANOVA, karena ANOVA ini ada dua pendekatan nanti bisa kita gunakan. Ada yang namanya pengendalian pada pengaruh variabel luar, ada nanti pengendalian pada kondisi awal variabel terikat yang berbeda. Nanti ada penjelasan. Tapi sebelum kita masuk ke prosedur pengerjaan ANOVA, ya,
tanyakan atau ada yang kurang paham, silakan ya untuk bertanya. Izin Pak, saya mau bertanya masalah tadi yang penjelasan sebelum ini kan ada Pak, syaratnya harus ada dugaan yang kuat bahwa ada hubungan antara variabel kendali dengan variabel terikat. Kita menentukan itu, menduga itu melalui studi-studi sebelumnya atau ya betul, berdasarkan teoritis. Contoh kan kayak misalnya kita udah jelas ya ada kaitan antara misalnya prestasi belajar itu dengan intelijensi, itu kan udah pasti kan, itu berarti bisa kita masukkan. Atau apalagi misalnya apa ya yang lain contohnya ya, misalnya hobi buat contoh yang lain gitu ya. Artinya memang secara teoretik itu memang ada kaitannya, udah gitu aja. Secara teoretik atau studi-studi sebelumnya tuh nyatakan ada kaitannya antara ini dengan ini gitu. Misalnya apa ya contohnya ya, misalnya emosi atau apalah ya dengan kepribadian, ini ada kaitannya, bisa aja kita tentukan. Boleh aja seperti itu. Ya, jadi memang harus ada dugaan. Artinya dugaan itu kita peroleh dari studi-studi sebelumnya lah gitu ya. Kalau misalnya ada dugaan yang kuat, berarti untuk apa kita teliti gitu ya, kita libatkan dia sebagai variabel yang kita kontrol. Karena kan tujuan kita kan sebenarnya memastikan bahwa pengaruh perlakuan itu betul-betul murni terhadap variabel tertentu. Itu poin yang mau kita teliti. Oleh karena itu kita kontrol semua variabel-variabel bebas itu yang punya dampak terhadap variabel tertentu. Itu tujuannya. Makanya harus dicari variabel-variabel yang memang ada kaitannya gitu. Jangan kita masukkan variabel nggak ada kaitannya gitu, ya rugi aja, sia-sia aja gitu ya. Nggak ada kaitan, ngapain dipaksain jadiin variabel kontrol gitu ya. Tapi yang kita gunakan sebagai variabel kontrolnya adalah variabel-variabel yang sudah jelas-jelas ya, itu punya dampak terhadap variabel tergantung. Jadi karena ini studi kita adalah eksperimen, kita mau memastikan nih bahwa studi kami ini betul-betul bahwa karena perlakuan lah terjadi perubahan itu. Pasti ini orang, itu kan juga karena intelijensi gini. Nah, kita jelaskan, intelijensi kan kita kontrol secara statistik kita kontrolnya. Bukan kita kontrol cuma secara datanya, tapi secara statistik kita kontrol. Sehingga betul-betul murni. Artinya nanti waktu kita analisis ya, semua intelijensi ditarik semua gitu ya, yang punya dampak terhadap variabel tergantungnya. Sehingga murni yang didapatkan itu adalah hasil dari perlakuan. Seperti itu. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi betul-betul harus dicari yang memang ada kaitan. Kalau nggak ada kaitan jangan dimasukkan gitu ya. Ngapain kita buat penelitian ya? Tapi ditanya orang terus nggak ada kaitannya, ngapain dimasukkan gitu. Nggak lah Pak, biar banyak data kontrolnya gitu. Itu nggak tepat ya kalau gambar itu. Dan harus ingat ya, untuk jadi covariabelnya kita harus gunakan datanya adalah data yang tepat atau data yang koordinat ya. Jadi kalau misalnya datanya sifatnya faktorial atau nominal, nggak bisa kita jadikan sebagai covariabel. Karena kan nanti kan variabel itu kita mengkaitkan atau kita menghubungkan, kita mengkorelasikan terhadap variabel tergantungnya. Jadi itu ya yang bisa saya jelaskan dengan pertanyaan tadi. Tidak ada lagi yang lain, silakan. Terima kasih Pak. Ada lagi silakan kalau ada yang beri komentari atau yang ditanyakan, silakan. Ada yang lain ingin ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gak ada, cukup jelas ya. Berarti udah dapat ya gambaran tuh ANOVA itu seperti apa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jadi gini, kalau di ANOVA itu ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan ya. Istilahnya itu di ANOVA itu ada namanya, pertama itu adalah pengendalian pada pengaruh variabel luar. Ya. Pengendalian pada pengaruh variabel luar. Artinya variabel yang di luar kaitannya dengan studi gitu ya. Jadi misalnya misalnya kita mau studi tentang prestasi belajar ya, yang kita kaitkan dengan misalnya apakah pengajarnya atau kelasnya atau apalah yang mau kita gunakan itu, atau waktu belajarnya gitu. Artinya sesuatu yang kita kaitkan yang sifatnya dengan faktor gitu, atau kita bandingkan ya, atau yang disebut nominal gitu. Nah, ini bisa kita gunakan pendekatannya adalah pengendalian terhadap pada pengaruh variabel. Sementara ada yang kedua itu namanya pengendalian pada kondisi awal variabel terikat yang berbeda. Jadi kalau ini lebih kepada perlakuan ya. Jadi misalnya sebelum perlakuan kita ukur, kemudian kita perlakuan, baru kita ukur lagi. Nah, maka dikatakan sebagai pengendalian pada kondisi awal. Oke. Kalau kita lihat contohnya seperti ini ya. Nah, contoh gini. Kalau misalnya ya kita ingin
studinya berkaitan dengan pengendalian pada pengaruh variabel luar. Misalnya kita nih mau mengendalikan pada pengaruh variabel luar. Jadi misalnya contoh gini, kita tuh ingin mengetahui pengaruh ya, macam-macam cara belajar ya, atau metode belajar. Itu kan banyak tuh metode belajar terhadap prestasi belajar. Dengan caranya apa? Dengan cara kita kendalikan kecerdasan siswa. Nah, kecerdasan siswa ini itu adalah variabel yang berada di luar kawasan variabel cara-cara belajar dan prestasi belajar. Maka dikatakan sebagai pengendalian pada pengaruh variabel. Ya kalau memang ada yang lain lagi ya udah kita masukkan aja, nggak ada masalah gitu ya. Sebagai pada data, bahwa ini Pak ada banyak nih variabel yang misalnya ya jadi variabel, ya udah sebutkan aja. Kalau mau diteliti semuanya silakan aja masukkan datanya. Tapi yang harus diingat bahwa yang menjadi kovariabel datanya harus berupa data kontinum atau data interval atau data rasio. Oke ya, jadi kalau kita lihat kasus ini dimaksud dengan pengaruh luar itu, variabel luar itu adalah kecerdasan. Kenapa? Karena kecerdasan itu berada di luar kawasan variabel cara-cara belajar dan prestasi belajar. Itu kalau misalnya kita lakukan pengendalian pada pengaruh variabel luar. Nah, sementara kalau pengendalian pada kondisi awan variabel terikat, maksudnya gimana? Di sini gini contohnya. Kita sama studi kita tadi juga ya. Misalnya peneliti akan menguji pengaruh bermacam-macam metode pengajaran atau metode belajar ya terhadap prestasi belajar. Dengan gimana? Dengan mengendalikan prestasi belajar sebelum metode pengajaran itu diterapkan. Jadi, misalnya contoh gini. Jadi kita mau buat nih prestasi belajar, metode belajar itu ada dua misalnya kita buat ya. Metode belajar A dan metode belajar B. Nah, sebelum dilakukan mereka masuk di kelas masing-masing, ya, misalnya nanti ada sebagian masuk di kelas A, sebagian masuk di kelas B, kita uji dulu, kita ambil data dulu. Maka dikatakan di sini katakan adalah mengendalikan prestasi belajar sebelum metode pengajaran itu diterapkan. Jadi kita tes dulu, kayak pre dan post. Nah, pre-nya dulu kita ambil. Sudah dapat datanya pre-nya, sudah dapatkan datanya, kemudian barulah dapatkan perlakuan. Ada ikut di kelas A, kemudian ikut di kelas B, nah, kemudian baru kita lakukan yang namanya pengukuran lagi ya terhadap prestasinya. Jadi di sini dikatakan bahwa modelnya seperti ini ya. Jadi kita ingin misalnya ya, kita ingin uji tentang metode pembelajaran atau pengajaran terhadap prestasi belajar, kita kendalikan prestasi belajar. Nah, prestasi belajar yang diukur sebelum penerapan metode itu ada disebut dengan kondisi awal. Ya, jadi kondisi awal dari prestasi belajar setelah penerapan metode pengajaran dalam penelitian. Ya, jadi kalau misalnya kita buat nih, kita ada pre dan post, nah kita gunakan pendekatan yang ini. Tapi kalau misalnya kita gunakan ada pengaruh luar, nah berarti kita gunakan ada pendekatan yang seperti ini. Ya, kelihatan ya, kalau yang pertama ini kita ada yang disebut dengan variabel luar, ya contohnya kalau di kasus ini kita kendalikan kecerdasannya. Kalau yang kasus ini adalah yang kita kendalikan itu adalah yang variabel awalnya, awal sebelum diperlakukan ya, atau sebelum mendapatkan perlakuan, data yang sebelum mendapatkan perlakuan. Itu disebut dengan pengendalian pada kondisi awal. Sementara kalau yang pengendalian pada pengaruh variabel luar, artinya variabel ya, variabel yang memang di luar dari variabel yang akan diteliti gitu ya, artinya yang mengkaitkan ya antara misalnya contoh di kasus ini kita mengkaitkan metode belajar dengan prestasi belajar. Begitu. Oke, sebelum kita membuat contoh, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham tentang prosedur pengerjaan anak kopa berkaitan dengan dua pendekatan ini, pengendalian pada pengaruh variabel luar sama pengendalian pada kondisi awal variabel terikat berbeda. Ada? Kalau ada mau dikomen silakan, nggak usah ragu-ragu. Silakan ya, kalau mau ditanyakan ya. Karena kita perlu tahu gambaran ya bahwa yang dimaksud dengan pengendalian pada pengaruh variabel luar itu seperti ini, kemudian pengendalian pada kondisi awal variabel terikat itu seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa dapat gambaran lah seperti apa nanti, karena nantinya ini akan juga berkaitan dengan cara kita menganalisisnya. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita coba dulu ya, kita lanjut dulu ya. Nanti setelah kita analisis datanya mungkin ada diskusi yang muncul gitu ya, atau ada pertanyaan yang muncul lah. Oke, jadi ini contohnya saja. Contoh nih, misalnya kita pertama kali kasusnya gini. Contoh pengendalian itu pada pengaruh variabel luar dulu ya. Jadi di sini misalnya yang variabel luar. Jadi misalnya kita ingin buat penelitian di sebuah perguruan tinggi. Kita mau tahu nih ya, kira-kira ada kaitan nggak ya dosen yang mengajar terhadap nilai statistik lah ya, statistik mahasiswa gitu ya.
Jadi kita mau lihat ada nggak sih pengaruh misalnya ya dosen yang mengajar terhadap nilai mata kuliah mahasiswa. Jadi dalam kasus ini misalnya mata kuliah statistik. Oke. Jadi di perguruan tinggi tersebut itu ada 3 orang dosen yang mengajar mata kuliah tersebut ya. Bisa kita anggap dosen 1, dosen 2, dosen 3. Nah, dosen 1, 2, 3 berarti itu kita anggap sebagai perlakuan ya. Jadi ini kita anggap sebagai variabel faktornya 1, 2, 3. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dalam kasus seperti ini ya, misalnya dalam kasus seperti ini kita sudah bisa apa ya, kita bisa menentukan variabel-variabel yang akan digunakan. Jadi yang pertama ya, nilai yang diperoleh dari ujian statistik ya itu bisa kita anggap sebagai variabel untuk mengukur variabel tergantungnya ya, atau yang berkaitan dengan misalnya prestasi belajar. Kemudian perlakuan atau treatment ya, perlakuan atau treatment bisa kita ambil dari misalnya dosen 1, 2, 3. Berarti ada 3 kategori, ada dosen 1, dosen 2, dosen 3. Kemudian, nah ini kan karena pengaruh variabel luar ya, bisa kita anggap variabel lain ya, faktor-faktor lain bisa mempengaruhi nilai mahasiswa. Sudah pasti misalnya IQ-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, IQ ini yang jadi covariable. Jadi kita sudah dapat gambaran. Pertama, yang jadi variabel tergantung adalah nilai yang diperoleh para mahasiswa tersebut beda dengan mata kuliah statistik. Kemudian perlakuan atau treatment atau faktornya ada dosen 1, 2, 3 ya, ada dosen 1, 2, 3. Kemudian ada faktor lain ya, faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai mahasiswa. Misalnya apa? IQ. Ya, karena IQ ini kan kita bisa dapat datanya data interval gitu ya. Oke, jadi kita masukkan seperti itu. Nah, jadi datanya akan dapat seperti ini. Ya, jadi nanti misalnya dosen 1 itu ada 12 anak ikut kelasnya, kemudian dosen 2 itu ada 12 anak juga ikut kelasnya, kemudian dosen 3 itu ada 12 anak juga ikutnya. Jadi ini nilainya ya kalau kita lihat, kemudian ini dari IQ-nya. Nah, IQ-nya kita libatkan juga nih sebagai data statistiknya ya. Ini juga IQ-nya, ini IQ-nya. Nah, oke, sekarang pertanyaannya apakah ya ada nggak apakah ada perbedaan nilai berdasarkan dosen yang mengajar? Nah, terus yang kedua, seberapa sih kontribusi IQ ini terhadap nilai mahasiswa? Ya, karena kan udah pasti ya, nilai prestasi itu pasti ada kaitan dengan IQ. Jadi makanya di situ kan jelaskan harus ada dugaan kuat. Ya. Jadi nanti kita bisa lihat berapa sih kontribusi IQ terhadap nilai mahasiswa. Ya, oke, sekarang coba kita lihat dulu dalam studinya. Jadi langkahnya apa yang kita lakukan? Langkahnya sama kayak di yang lalu. Kita buka dulu datanya. Boleh coba di teman-teman buka aja dulu ya data SPSS-nya yang saya berikan ya. Di-download aja dulu ya data SPSS-nya. Jadi nanti sama ya. Yang kita gunakan itu kita buka file data yang sudah di-entry ya. Kemudian kita perlu menu analyze ya. Kemudian kita pilih yang general linear model ya, general linear model itu ada tuh kalau kita klik ya. Kemudian kita pilih yang univariate ya, univariate. Kenapa? Karena ini cuma satu variabel tergantungnya. Tapi kalau misalnya kita mau buat studinya ada 2 variabel tergantungnya, kita ngambil yang satu lagi itu ya, yang multivariate ya, kliknya multivariate. Tapi dalam kasus ini kebetulan cuma satu variabel tergantungnya, kita pilih yang univariate ya. Kemudian tinggal kita pilihkan aja tuh pengisian kotak dialognya tuh ya, masukkan nilai variabel nilai ke dependent variable, kemudian pengajar tadi itu ya, variabel pengajar itu kita masukkan ke fixed vector, kan ada ya fixed vector ya, karena fixed vector itu datanya harus nominal, bukan data interval atau data rasio ataupun data kontingen. Nah, kemudian baru masukkan IQ ke bagian covariant. Nah, ini ya, kita klik analyze, kita pilih general linear model, kemudian kita pilih univariate-nya ya. Setelah itu baru kita pilihkan nanti nilainya masuk ke dependent ya. Kemudian dosennya kita masukkan ke pengajar ya. Kemudian IQ-nya ya jadi covariable ya, atau variable controlnya. Nah, ini datanya adalah interval. Di sini datanya interval. Di sini datanya nominal. Di sini datanya nominal. Cuma kita nggak menggunakan related. Sudah. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik option ya. Kita klik option akan terbuka seperti ini ya. Pak, izin slide-nya nggak kelihatan, Pak. Oh iya, masuk Ini ya? nggak di-share, ini di-share screen ya, Pak ya? Iya, enggak ya? Enggak share screen ya? Iya. Iya, Pak, enggak, Pak. Oke, Maaf oke, ya, oke. Pak. Ulang. Sorry. Nah, ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, ini langkah-langkahnya tadi ya udah ya. Jadi kalau kita udah masuk sini, tinggal kita klik analyze ya, kita pilih yang ini variannya. Ya. Minggu lalu kan kita bahas tentang repeated measure kan di sini kita klik ya. ANOVA faktorial juga kita klik di sini
Nah, kalau kita belajar tentang MANOVA, kita klik yang multivariat. Tapi juga bisa kalau kita menggunakan ANAPOVA, tapi variabel tergantungnya 2. Nah, kita pilih aja yang di sini nih, yang multivariat. Tapi di kasus kita yang ini, karena ANAPOVA yang kita pelajari pada hari ini adalah ANAPOVA yang satu variabel tergantungnya, maka kita pilih yang univariat. Sudah, kita klik yang univariat. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita pindahkan aja lah. Nilai, kita klik sini, masuk ke sini, dependent variable. Dosen kita masukkan ke fixed vector. Kemudian yang IQ-nya kita masuk ke covariant. Sudah, kalau sudah baru kita klik option. Di sini klik option, kalau sudah kita klik option dia akan muncul seperti ini. Ya udah, kita klik aja nih deskriptif statistiknya ya. Kemudian homogeneity-nya untuk uji homogenitas yang asumsinya. Terus saya Pak mau tahu nih kira-kira berapa sih kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung. Ya udah, kita klik estimate for effect size. Nah, kita klik aja di sini. Ya, boleh kok kita klik. Ada. Kalau sudah itu berarti kita continue ya. Kalau kita continue, kemudian kita klik model. Ini yang paling penting nih. Nah, ini nih. Ya. Di model ya, karena studi kita ini ya kita kan mau tahu nih kaitannya nih variabel covariabelnya ya. Jadi yang kita pilih itu adalah kita pilih custom. Udah. Ya kita pilih custom, kemudian kita masukkan dulu nih masing-masing sini. Kita klik salah satu dulu ya, pengajar kita masukkan sini. IQ kita masukkan sini, kemudian baru yang berikutnya kita blok ini keduanya ini, baru kita pindahkan sini. Kemudian baru kita counting dengan klik oke. Inilah data-datanya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini data-data. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, kalau kita lihat penjelasannya. Tapi gini aja deh. Saya coba analisis aja dulu ya. Nanti kalau kita cerita tentang penjelasannya. Nah ya, saya stop dulu ini, kita masuk ke SPSS dulu ya, datanya. Nah, kita buka ini, kan ada datanya ya. Nah, SPSS. Oh, salah ya, datanya bukan ini ya. Nah, ya. Salah data saya. Sebentar ya, saya buka dulu data saya. Nah, nih, kelihatan ya datanya ya. Ya, kelihatan ya. Oke, kita coba ini dulu deh di kasus kita ini ya. Kita coba dulu. Ini ada nilai, ada IQ, kemudian ada pengajar. Ya sama ya, ngisi datanya sama kayak yang faktorial. Ya, kita belajar tentang faktorial. Kita pakai sudah 36. Subjeknya ya 12 di kelas yang ikutin dosen 1, 12 di dosen 2, dan 12 di dosen 3. Oke. Tadi kan dijelaskan ya, pertama kita disuruh minta untuk bentar ya, muncul ya analisnya. Saya tutup dulu deh, ini ada masalah. Bentar ya, sekarang saya buka dulu. Ini ada problem. Bentar ya, ini ada problem. Terus kita buka nih. Oh, bentar, buka dulu ya orang, sebentar ya. Baru buka SPSS-nya. Sorry. Apa nih, hilang lagi deh. Bentar ya, bentar ya. Buka dulu. Nah, oke. Nah, ini dia datanya. Oke, kalau udah kelihatan datanya, berarti kan tadi disuruh klik analyze, kita klik analyze, ya, kemudian kita pilih general linear model, ya, analyze, kemudian general linear model, kita pilih ada yang halo. Iya Pak, kedengeran Pak. Oh, bukan, saya ada yang lagi main bola di dekat saya gitu, saya suruh pindah dulu. Bukan di kelas ya, sorry. Ada yang main bola di depan saya tadi, saya suruh pindah dulu.
setelah selesai. Oke, kita masukin nilainya ke dependent variable. Udah, kita masukin ke sini, sudah. Kemudian dosennya kita masukkan ke fixed vector, ya. Kan jelas ya, kita masukkan fixed vector ya dosennya, kan dosen kelihatan tuh, ya orang-orangnya kan kelihatan, nggak perlu pakai render. Kemudian baru kita masukkan IQ sebagai covariantnya atau covariant polarity. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan ke option dulu. Ya. Oh, nggak kelihatan ya? Bentar. Pasti ini nggak kelihatan nih. Lupa. Nah, dia masukin seperti ini nih. Emang repot ya kalau pakai sini. Nah, ini ya. Sudah kelihatan. Nah, ini kan gini ya. Masuk ya. Tadi nilainya masuk ke sini di bentuk variabel. Kemudian dosennya kita masukkan ke fixed vectornya. Kemudian IQ-nya kita masukkan. Sudah, kalau sudah ini baru kita klik option. Nah, ini nih. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini ya. Di option itu yang penting kan kita perlu dulu nih deskriptif statistiknya, kita perlu datanya. Jadi kita klik ini. Kemudian kita perlu juga homogeneity. Kita tahu nih uji homogenitasnya seperti apa, uji asumsinya. Kemudian, saya ini ingin tahu nih berapa kontribusi setiap variabel tergantung terhadap variabel kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantung. Oke, kita klik aja nih estimate-nya, kemudian kita continue. Nah, kalau udah continue, baru kita klik model. Nah, kita klik model. Nah, dia di sini nih. Kalau model, itu akan muncul seperti ini kalau kita klik model. Nah, kita nggak full faktorial. Kalau faktorial itu yang kemarin tuh waktu itu jelaskan tentang ANOVA yang faktorial ya. Nah, jadi kita kliknya di custom. Nanti kalau di custom, ini kita pindahkan dulu satu-satu. Pengajar kita kasih dulu sini modelnya, karena kita mulai masing-masing. Kemudian IQ, ya kita masukkan di sini. Kemudian baru kita mulai interaksi antara keduanya. Ya, pengajar dan IQ baru kita masukkan. Ya, jadi ini seperti ini. Ingat ya, kita gunakan custom. Pak, Pak, itu cara bloknya gimana ya Pak? Oh, cara bloknya, sebentar. Saya balikin dulu. Nah, dan di blok untuk apa ya Pak sebelumnya? Kita ini ngebloknya tinggal shift aja, biasanya pakai apa shift ya kalau nggak salah saya, tinggal blok ini aja. Oh, oke. Nah, gini kita blok. Oh, jadi ngeblok kita mulai interaksi antara pengajar dan IQ. Ada nggak interaksi? Oke. Ya, pertama kan kita masukin dulu satu-satu dulu, ya. Nah, kita klik dulu. Ya, ya, pertama kita masukkan dulu pengajar, kita klik di sini. Oke, kemudian IQ kita sini ya. Kemudian kita klik di sini, baru klik shift. Ya, enter blok. Baru kita klik dan masuk. Pak. Bisa? Iya Pak, bisa Pak. Ya, bisa ya? Oke, baru kita klik. Udah deh. Continue, kalau udah continue kita oke kan? Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Nah, ini lah nih hasilnya. Di hasilnya kelihatan ya, ada between-nya, ya kalau kita lihat sini ada dosen 1, atau dosen A, dosen B, dosen C, yang ikut 12 orang. Nah, kemudian kita lihat nih masing-masing nilainya nih, ya. Nah, nilainya kalau dosen A itu rata-rata ngasih nilainya 85. Dosen B rata-rata ngasihnya 78. Dosen C rata-rata ngasihnya 81. Oke, sekarang kita lihat lagi ya, kita balik lagi ke slide ya, penjelasannya seperti apa. Oke. Nah, tadi di slide itu kan juga sudah dijelaskan ya. Nah, ini nih ya. Tadi kan udah data-data semua. Terus juga tadi waktu kita hitung di statistiknya juga kan kelihatan tuh di data test of between subject. Test of between subject effect. Nah, kita lihat sini ya. Ini ada corrected model dan bla bla bla. Oke, sekarang kita baca catatannya dulu ya. Dan kalau dilihat nih ada nih kursornya. Jika hasil pengujian interaksi menunjukkan hasil yang signifikan, maka beralih ke analisis varian satu jalur atau ke one way. Kalau ini signifikan, kan di kasus kita ini kan dia nggak signifikan nih. Ya. Kalau kita lihat kan pengajar dengan IQ nggak ada interaksinya. Ya. Di mana ditunjukkan nilai F-nya 0,1 dengan signifikansinya di atas 0,0. Nah, berarti nggak ada kaitan nih. Tidak ada kaitan antara pengajar dan IQ. Artinya di studi kita ini memang benar gitu lah. Bahwa memang di studi ini sudah memenuhi yang asumsi yang kelima tadi, bahwa antara variabel bebas yang kovariabel dengan variabel bebas yang menjadi faktor atau data nominal itu nggak boleh ada kaitan. Ya, maka di sini kan dibuktikan nih dari pengajar
kalau kita lihat ya, pengajaran itu nggak ada kaitannya dengan interaksi. Ya, kalau kita lihat. Jadi di sini dikatakan gini, jika hasil pengujian interaksi menunjukkan hasil yang signifikan, maka beralih ke analisis varian satu cara dengan menguji perbandingan. Ya. Di sini ada penjelasannya, lihat penjelasan saat kuliah ANOVA faktorial. Nah, jika pengujian interaksi tidak signifikan, maka penggunaan ANOVA dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis ulang. Kita analisis ulang lagi tanpa masuk model. Kita bisa langsung analisisnya tanpa masuk model. Jadi kita ulang lagi analisisnya. Jadi masuk model masuk model itu tujuannya adalah untuk memastikan ini interaksi. Ada interaksinya. Makanya kita buat di model interaksi. Jadi kalau misalnya ada interaksi, ya udah kita pakai one way aja, udah cukup, selesai urusannya. Artinya kita nggak bisa menggunakan ANOVA karena apa? Dia nggak memenuhi asumsi yang kelima tadi itu, bahwa di variabel bebas yang jadi kovariabel itu tidak ada kaitannya dengan yang variabel bebas yang menjadi nominal kah atau jadi faktornya. Nah, jadi dalam studi kita ini kan nggak ada kaitannya nih. Nah, jika pengujian interaksi tidak signifikan, maka penggunaan ANOVA dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis ulang tanpa masuk ke model. Jadi kita nggak perlu masuk model. Nah, akhirnya datanya seperti ini. Oh, sorry, kita masuk dulu ya, kita ulang lagi ya. Jadi kita keluar dulu, kita masuk lagi ke data statistik kita tadi, ya. Sebentar ya, kita masuk ke data statistik kita tadi ini. Saya tutup dulu. Ya tadi kan udah kelihatan ya. Nah, berarti kita klik lagi ulang, kita klik analyze. Sebenarnya itu model itu tujuannya untuk memastikan bahwa ada interaksi nggak antara variabel bebas yang jadi kovariabel dengan variabel bebas faktorial, yang faktor tadi ya, atau yang nominal. Itu yang kita mau lihat seperti itu. Oke, kita masukkan lagi univariatnya sama ya. Ini tetap data yang sama, cuma model aja nih. Kita nggak usah buat model lagi, kita buat aja langsung sini, kita klik aja yang full. Artinya kita nggak masuk. Tadi kan kita custom ya, karena kita mau lihat kaitan ini. Karena ini kita tadi lihat bahwa tidak ada kaitan antara Q dan wajar. Udah, ini kita buat aja di faktorial. Artinya kita nggak masuk ke custom bidang, kita continue. Terus kita oke kan. Sorry. Nah, tadi kan dijelaskan ya, kalau dia tidak ada interaksi. Kan tadi ini kan tujuan kita masuk ke model ini kan kita mau lihat tuh ada interaksi atau enggak kan. Nah, kalau enggak ada, berarti ini datanya tetap sama. Di model kita klik model, sudah. Nah, di sini kita pilih ya, kita pilih dia tadi kan di sini nih, kan kita custom tadi yang kita pilih ya, kita buat aja dia full factorial aja. Artinya kita nggak masuk lagi ke model. Nah, kalau kita pilih full factorial nanti musik model, ya udah kita continue kan aja. Continue, kemudian kita lihat hasilnya. Dilihat ya hasil dari hitungan kita. Nah, inilah kita gunakan data. Ya, yang pertama kita lihat tadi dosennya tetap di data, kalau data deskriptifnya pasti nggak berubah. Ya. Nah, yang di sini nih, yang kita lihat data di sini. Ya, data di sini seperti apa? Oke, sekarang kita balik lagi ya ke data PowerPoint kita ya. Kita tadi udah sama ya, ada dosen 1, ini kan data deskriptifnya ya, dosen 1, dosen A, dosen B, dosen C, berikutnya ada 12 orang di kelas A, 12 orang di kelas B, 12 orang di kelas C. Kemudian lagi itu nilai nilai mata kuliah statistiknya, dosen A kasih 82 rata-ratanya, ya, dosen B 78, dosen C 81. Oke, apa lagi? Nah, kemudian kita lihat lagi nih, uji rapid testnya ya. Oh, ini datanya nggak signifikan. Ya udah, kita nggak usah terlalu mempermasalahkan ya. Kan di studi-studi yang sebelumnya juga kita jelaskan bahwa kalau kita gunakan ANOVA gitu ya, ANOVA itu kan fokus gitu ya. Artinya dia tuh memang nggak ada masalah banget lah kalau misalnya berkaitan dengan masalah tidak homogen gitu ya. Sejauh datanya berimbang ya, kan tadi kan 12 ya, dianggap sudah nggak ada masalah. Kalau di debat orang kan yang penting kita punya referensi ya. Lihat kelas kita yang beberapa waktu yang lalu, di situ ada penjelasan tentang uji asumsinya. Oke. Nah, kemudian tinggal kita lihat aja nih hasilnya. Yang pertama kalau kita lihat itu dari sisi corrected model ya. Kemudian kita lihat nih pengajar, kita lihat ya. Untuk dari dosennya F-nya 4.2117. Signifikansi signifikan. Artinya ada perbedaan ya, nilai berdasarkan pengajar ya. Nanti tinggal kita lihat ya
ya mempunyai pengaruh yang signifikan, berpengaruh signifikan terhadap hasil nilai statistik. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya. Nanti penjelasannya. Jadi kita lihat yang bandingkan ya. Yang berbeda itu siapa dengan siapa? Kita bisa lihat di kosongnya. Dosen A dengan dosen B berbeda, ya ini tandanya. Kemudian dosen A dengan C tidak berbeda. Dosen B dengan A berbeda, dosen B dengan C tidak berbeda. Artinya kalau ujian yang bisa kita lihat itu adalah sebenarnya yang berbeda itu adalah dosen A dengan dosen B. Atau dosen B itu yang berbeda dengan dosen A. Jadi kalau dosen B, dosen A dan dosen B itu dosen B dengan dosen C tidak berbeda. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dulu interpretasinya dulu ya. Dari hasil interpretasi, pertama kalau kita lihat ya, terlihat bahwa nilai F, ya, ini tadi masalah homogen ya, terlihat bahwa nilai F itu sama dengan 4 sekian sekian sekian, ya. Ternyata signifikansinya kecil daripada 0,5. Apa artinya? Artinya skor nilai itu tidak homogen. Namun hasil ini tidak masalah karena analisis kovarian. Nah, ini analisis kovarian itu tahan terhadap ketidakhomogenan data. Kalau, nah ini ada kata-kata kalau ukuran sampel antar kelompok relatif setara. Kan tadi kan setara ya. Di kelas A 12 orang, di kelas B 12 orang, di kelas C 12 orang. Nah, ini kalau kita mengutip dari Rapter, Abel dan Presselton tahun 2000. Jadi tidak ada masalah ya kalau dia tidak homogen. Kenapa? Karena kalau menurut mereka ini ya referensi dari mereka ini bahwa oke-oke aja sejauh ukuran sampel antar ini relatif setara kan. Oh ini setara banget ya, satu kelas itu 12, 12, 12. Oke. Kemudian lagi ya dari output ya di atas juga terlihat bahwa signifikansi untuk variabel IQ itu ada 0,000 sekian gitu ya. Berarti sangat signifikan ya di bawah 0,01. Maka dapat dikatakan ada hubungan linear ya. Linear itu kan garis lurus ya antara IQ dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa ya. Jadi pernyataan ini mengindikasikan bahwa asumsi ANACOVA telah terpenuhi ya. Kan tadi kan di asumsi yang keempat itu menyatakan bahwa variabel bebas kovariabel itu harus ada dugaan yang kuat berkorelasi dengan variabel terkandung. Nah, jadi pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh perbedaan dosen dari model terlebih dahulu. Jadi kita yakini banget bahwa betul loh IQ itu memang benar-benar mempengaruhi terhadap nilai mata kuliah statistik. Ya. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh ya perbedaan dosen terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Pengujian ini gimana? Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh IQ dari model dan hasil pengolahan terlihat bahwa angka signifikansi variabel dosen itu adalah 0, sekian. Signifikansinya di bawah 0,05 gitu ya. Sehingga Pak dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ ada pengaruh nih perbedaan dosen ini terhadap pemberian nilai. Ya. Jadi ada pengaruh perbedaan dosen terhadap pemberian nilai. Jadi kalau kita lihat dari data tadi, kalau misalnya teman-teman waktu hitung analisisnya, hitung statistiknya, terus tadi kita hitung effect size-nya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa lihat bahwa berapa sih kontribusi ya kalau kita lihat di sini. Nah ini kontribusi di sini. Kalau kita lihat di sini ya, jadi IQ itu kalau kita lihat di sini ya, dia memberikan kontribusi, ya, pengaruhnya terhadap nilai mata kuliah statistik sekitar 62%. Memberikan kontribusi ya terhadap nilai itu 62%. Terus pengajar ini berapa persen sih memberikan kontribusinya terhadap nilai ini? Kalau kita lihat sini ada pengajar itu ya ini parsial etanya ini 0,2 berarti nilai yang diterima oleh mahasiswa itu hanya dari dosennya saja itu memberikan kontribusi sekitar 20%. Nah inilah murni bahwa pengajar itu punya dampak juga dalam memberikan nilai. Jadi dampaknya berapa persen sih? Dosen itu memberikan dampak 20%. Tapi sebenarnya yang paling kuat itu pengaruhnya itu adalah intelligence. Makanya dalam studi ANACOVA ini, intelligence ini nih yang kita kontrol tadinya. Gitu. Ya. Jadi bahwa anak-anak ini nilai MK ini, ya, nilai MK ini tanpa ya dipengaruhi oleh intelijensi itu pengaruhnya si pengajar ini sekitar 20%. Itu loh maksud dari analisis kovarian. Oke, kita balik lagi ya di pernyataan tadi itu.
Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sini ya, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosen terhadap nilai yang diberikan atau nilai yang diperoleh mahasiswa. Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh IQ dari model, ya. Jadi hasil pengolahan terlihat bahwa angka signifikansi untuk variabel dosen adalah sekian, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ ada pengaruh perbedaan dosen terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Nah, kemudian lagi nih, untuk mengetahui pengaruh IQ mahasiswa dan perbedaan dosen terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa secara simultan, itu dapat dilihat dari angka signifikansi bagian corrected model. Ya, kalau kita lihat di data statistik Anda juga ada lihat itu kan ada corrected model ya. Corrected modelnya itu kalau kita lihat itu kan sekitar F-nya 18,826, signifikansinya di 0,05 ya. Sehingga kalau kita lihat di situ apa? Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan IQ dan IQ mahasiswa dan dosen ini itu berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Jadi kedua-dua ini secara simultan berpengaruh. Nah, jadi nih, jika dari hasil pengujian, ini ada catatan ya, jika dari hasil pengujian menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh terhadap model, sedangkan covariat tidak, maka hilangkan covariat dan jalankan lagi SPSS. Jadi kita nggak usah pakai covariat, jadi udah kita lakukan aja pakai ANOVA. Ya, kemudian lagi, di sini, terlihat bahwa interaksi antara IQ dengan dosen tidak signifikan, ya tadi yang kita hitung. Dengan demikian, ANOVA bisa diterapkan. Jadi waktu kita masuk ke model tadi, kalau misalnya waktu kita masuk ke model, terus hasilnya ada interaksi, ya, maka kita nggak bisa gunakan anak pompa. Kenapa nggak bisa gunakan anak pompa? Karena asumsi kelima itu nggak terpenuhi, gitu Pak. Ya. Karena asumsi nggak terpenuhi, ya udah berarti kita nggak bisa gunakan anak pompa. Jadi kalau di catatan sini adalah jika dari hasil pengujian interaksi menunjukkan hasil yang signifikan, maka kita bisa beralih ke analisis varian satu jalur ANOVA dengan mengujikan perbandingan aja. Jadi kita perbandingan ya udah antara dosen 1, dosen 2, dosen 3 udah selesai itu aja. Oke, Anda mau komen sebelum kita masuk contoh. Kalau tadi kan contoh pengaruh luar. Kalau ini kita mau buat contoh nanti variabel terikat. Anda mau komen atau ingin didiskusikan atau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Mau usah ragu-ragu. Silakan ya. Izin Pak, tadi setelah dianalisis kalau kita pakai SPSS itu nilai post hoc-nya belum keluar Pak. Jadi kan hanya sampai test of between subject effect. Apa kita harus tes post hoc-nya? Oh iya, boleh lupa ya. Tadi saya lupa nih, ada kelewatan ya. Nggak saya lakukan post hoc. Iya, lakukan post hoc. Ya, sebaiknya harus lakukan post hoc karena ini kan ada 3 kelompok ya yang dibandingkan. Sorry, mohon maaf, saya kelewatan tadi, lupaan tadi. Kan tadi kalau di slide kan ada perbedaan ya. Kalau di slide-nya ada slide yang PowerPoint-nya ada ya. Saya lupa, mohon maaf. Ya, jadi kalau misalnya yang jadi faktornya itu ada 3, ya udah diklik aja post hoc. Mohon maaf saya kelupaan tadi benar. Tapi Pak, kalau misalkan kita dari yang general linear model ini, nilai post hoc-nya itu kita ambil dari mana ya Pak? Sebentar. Posoknya, oke. Sebentar. Kita balik lagi ya. Saya balikin lagi. Nah, ini sudah. Kita balik lagi ke data ya. Sebentar. Ya. Saya tutup dulu. Sebentar ya. Nah, ini kan masuk ya. Kelihatan ya data ya. Kelihatan data ya. Ya. Ditangkap ya, tadi kita udah uji yang pertama tadi ya, kita bahwa tidak ada interaksi antara IQ dan dosen ya. Oke, berarti kita ulang lagi kan tadi klik analisisnya ya. Kita klik lagi, kita pilih general model, tetap kita pilih unique varian, sudah. Ini kan udah masuk nih data-datanya nih, IQ dan ini. Kan ditanyakan tadi kan, kita masukkan ya, ini ya. Sebentar. Pak, tabelnya belum kelihatan. Oke, sebentar. Sebentar ya. Nah, ini dia ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini masuk di sini ya. Oke. Kemudian kita pilih yang ini ya. Oke, tadi udah ya kita konfigurasi. Oh, inilah datanya seperti ini. Oke. Tadi kan seharusnya fix vector itu kan di sini ya. Oh, posoknya nggak keluar ya? Sebentar. Iya. Oke, sebentar.
di slide tadi ada ya bandingnya ya, keluar ya comparisonnya ya. Nah, ya. Kenapa nggak keluar di sini ya? Harusnya di posok ini mau muncul nih ya. Oke. Oh, gini aja ya. Karena dia tadi kan kita masukkan ini IQ di covariat. Nah, jadi dia nggak mau keluar posoknya. Jadi kalau kita mau tahu posoknya dosen ini ya, ini IQ-nya kita keluarkan aja dulu. Sudah, kan keluar nih muncul posoknya. Sebentar, nggak kelihatan ya? Jadi caranya gini. Nah, tadi kan IQ itu di sini kan di covariat, ya kan? Kalau kita analisis tadi, udah gitu. Kita mau tahu berapa sih Pak posoknya sama siapa yang berbeda. Ini IQ kita keluarkan aja dulu. IQ-nya kita keluarkan, sudah akan muncul posok. Posoknya udah tinggal klik aja posoknya. Posoknya yang kita masukkan itu adalah yang pengajar. Kan cuma pengajar aja kan, udah tinggal klik di sini, kemudian tinggal kita klik. Sudah, kemudian baru kita copy. Hasilnya juga akan beda. Tinggal kita klikkan hasilnya, akan keluar posoknya. Kalau kita ingin tahu posoknya ya, berkaitan dengan posoknya. Nah, ini deh. Di posoknya. Nah, ini deh di posok. Sini. Ya. Dosen A dengan dosen B, ya kita lihat di sini gitu ya. Oh, malah nggak ada beda ya. Kalau dilihat sini ya, ya keliru data saya punya nih. Ya, kalau kita lihat. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ya, ya benar nggak sih data yang digunakan? Harusnya benar ya. Itu 82 ya. Kenapa di sini beda datanya ya? Oh betul, sama-sama Pak. Posoknya. Sorry. Sebentar. Aduh, ini ada 7882 ya. Tapi kok nggak berbeda ya sesama mereka ya? Kalau di sini nih, kalau kita lihat kan ini kan datanya berbeda nih. Tadi kan juga uji bandingnya juga beda nih pengaruh ya. Oh, ini nanti malah nggak berbeda ya gitu ya. Bisa gini ya. Betul nggak sih datanya? Ntar ya. Kita cek lagi. Kita balik lagi. Supaya nggak gitu. Ya. Kita klik analyze. Ya, kemudian kita general linear model ya. Ini datanya market kuliahnya dosen benar ya, EQ benar, kemudian kalau kita pengajarnya oke. Baik, sebentar ya, kita hitung dulu ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Bisa nggak sini? Malah kalau misalnya kita masukkan gitu ya, dia malah nggak signifikan ya malah datanya ya. Kalau nggak bisa gitu ya, sebentar. Kok beda ya hasilnya ya? Dengan yang di slide itu ya. General, ini kan lihat, ya, sebentar ya. Juga variabel. Data model. Maaf Pak, Yes. kalau yang di slide itu dia pakai Bonferroni nih Pak, itu ngaruh nggak kira-kira Pak? Tadi yang Bapak pakai Teki. Oh gitu, nggak ngaruh sih sebenarnya sih. Itu kan sama aja. Coba ya, saya pakai apa Bonferroni ya, coba ya. Kalau nggak sih, saya lihat ya hasilnya. Sama aja tuh, nggak ngaruh. Oh iya, kenapa ya gini ya? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa di slide-nya oke-oke aja gitu ya? Di slide-nya sih ngitungnya pas gitu ya, sama, itu nilainya juga sama dengan kita hitungan pertama ya. Kemudian ini juga kelihatan ya perbandingan dosennya ini, kenapa di hitungan kita beda ya? Kan ini sama ya, tadi juga nilai signifikansi juga sama kan hasil hitungan kita tadi ya. Coba ya sebentar ya, kita cek dulu apa nih kesalahannya di mana nih, data statistik ini kenapa nggak mau. Nah, ya,
tadi nilainya masuk ke sini, kemudian IQ masuk ke sini. Nah, setelah kita masukkan IQ-nya ke sini, masuknya keluar IQ di sini. Nah, sudah mau dia ke kontrolnya. Kalau kita lihat posoknya nggak muncul ya. Nggak muncul nih posoknya. Ya, kenapa nggak muncul ya? Covariatnya tadi Pak, IQ-nya kita harus keluarkan. Ya, ya. Dia muncul sih. Cuma tadi hasilnya jadi nggak pas. Kalau tadi tuh nggak ini, malah nggak ini dia kan data ini ya. Atau nih ya. Ini datanya nih. Nah, kita continue ya. Coba ya, saya hitung ya. Betul nggak sih hasilnya itu? Nah, jadi kita masukkan dulu option. Ini sudah ya, kita Bentar ya, saya coba dulu ya. Atau nggak sih datanya tadi itu? Iya, tetap ya. Based on the error. Nah, ini memang nggak berbeda nih. Kalau kita masukkan sini nih. Ya, datanya malah nggak berbeda nih. Kalau tadi setelah kita masukkan itu berbeda hasilnya. Ya. Malah nggak berbeda. Kenapa nggak muncul? Atau ada salah data ya? Atau nanti ya kita cek lagi ya boleh ya. Nanti kalau saya cek lagi nanti saya jelaskan di GCR gitu ya. Supaya kita nggak kelewatan gitu ya untuk yang contoh yang berikutnya ya. Nanti saya cek lagi ya data saya ini ya. Apa ya? Berkaitan dengan posoknya. Tapi yang jelas kalau kita gunakan data yang dari PowerPoint ya. Nah ini kan ini kan PowerPoint ini sama hasilnya ini kan juga pengajar juga ada perbedaan yang signifikan. Kalau kita lihat sini ya. Di sini nih, data yang kita gunakan yang ini ya. IQ-nya pengajar tuh kalau kita lihat berbeda tuh ya, signifikan lagi perbedaannya gitu ya. Artinya ada di posoknya juga kelihatan. Nah ini dia. Comparison yang posoknya. Kenapa nih nggak muncul gitu ya? Nanti saya coba cek lagi ya. Ini kan dosen A, dosen B. Jadi sebenarnya berbeda tuh dosen A dengan dosen B gitu ya. Kita lihat sini dosen B dan sementara dosen B tidak berbeda dengan C, dosen C tidak berbeda dengan dosen A. Nanti ya kita cek ya. Nanti saya cek ya. Nanti. Supaya waktu kita nggak terlalu berjalan ini. Jadi itu yang kasus yang pertama ya. Kasus pertama itu karena kita gunakan pendekatan yang namanya adalah menggunakan ya kalau kita sini adalah pengendalian pada pengaruh luar variabel. Nah berikutnya ini ada contoh berkaitan dengan pengendalian pada kondisi awal variabel terikat yang berbeda. Kondisi variabel terikat. Contoh misalnya gini. Misalnya seorang peneliti itu ingin meneliti perbedaan ya desain pembelajaran. Ya. Jadi desain pembelajaran itu ada PBL itu problem based learning dan ceramah gitu ya. Jadi pada mata kuliah statistik. Jadi untuk itu peneliti itu mengontrol prestasi pelajar. Jadi nilai di tes dulu nih tentang belajar mata kuliah statistiknya sebelum diterapkan kedua metode tersebut sebagai pretest. Nah, jadi kalau dianggap sebagai kondisi awal variabel terikat, tapi yang dites pertama kali, nah itu kita anggap sebagai kondisi awal. Ya, jadi makanya X-nya itu adalah ini, kondisi awal itu. Di kasus ini kondisi awalnya itu adalah ini. Ya. Mengontrol sebelum kita itu sebagai ini. Jadi mengontrol prestasi belajar sebelum diterapkan kedua. Jadi kita dapat dulu nilainya, skornya. Skor tentang prestasi belajar. Artinya yang pretestnya dulu. Kita dapatkan data pretest. Nah, data pretest itu yang kita anggap sebagai variabel bebas yang dijadikan sebagai covariable. Ya. Kemudian kan ini mengukur tentang prestasi kan, prestasi nilai di mata kuliah. Nah, jadi nilai di mata kuliah statistik ini dianggap sebagai variabel tergantung. Sementara itu yang jadi variabel faktornya ya atau yang yang kategorinya itu adalah nih, desain pembelajarannya. Ada pembelajaran PBL itu problem based learning dengan ceramah. Sehingga yang jadi faktornya itu adalah ceramah dan PBL.
ini adalah misalnya metode pembelajaran. Jadi kalau kita anggap ya, ini adalah sebagai variabel variabelnya, ini sebagai kriterium atau variabel tergantungnya, dan ini adalah sebagai variabel bebas yang menjadi faktornya atau nominalnya. Ya. Oke, terus kalau kita data, ini datanya. Ya, jadi kalau kita lihat sini ada kelas ceramah, ini ada kelas PBL, problem based learning. Ini data sebelumnya ya, kita uji dulu, yang kita tes dulu yang anak-anaknya itu, kemudian ikut kelas ceramah selama 1 semester, kemudian diuji. Sama juga seperti ini ya, tesnya dulu, setelah ikut kelas ya, ikut kelasnya PBL, problem based learning, kemudian nanti setelah 1 semester diuji. Ya. Jadi kalau kita lihat datanya seperti ini ya, kita contoh aja lah datanya. Oke, nah ini dia, sorry, bentar ya. Nah, kita akan gunakan data ini ya, yang ini kita gunakan datanya ini, pre, post, kemudian pola pembelajaran ini. Satu untuk ceramah, yang kedua itu misalnya PBL. Karena analisis juga sama nih, kita klik analyze ya, kemudian kita pilih general linear model, kita pilih varian, ini kita keluarkan dulu ya, udah. Nah, jadi kalau di kasus ini ada pre, ada post, ada pola ya. Jadi yang jadi pre ini ya, kalau kita nggak pre itu adalah jadi comparable, artinya tes yang pertama atau data yang pertama kita peroleh ya. Jadi itu yang kita maksud sebagai comparable. Sudah. Kemudian yang maaf Pak, belum kelihatan. Nah ini nih ya, saya keluarin dulu. Nah ini kan data ini ya, kelihatan ya yang ini ya. Nah jadi kan kita mau kita analisis itu adalah nah ini nih, kan kita mau lihat nih kasus kita nih datanya ini ya, pre, post, dan pola. Jadi yang jadi variabel tergantungnya adalah yang postnya, yang setelah perlakuan itu jadi variabel tergantungnya. Jadi yang post ini kita masukkan jadi dependent variable. Ya. Kemudian pola tadi kan ada pola pembelajarannya, ada metode PBL dan ada metode ceramah. Nah kita masukkan ke fixed pattern. Oke. Kemudian pre yang tes awal, pre yang sebelum perlakuan, nah itu jadikan comparable. Kalau sudah, baru kita klik optionnya. Nah di option itu nanti ada gambarnya seperti ini. Nah, ya, kalau kita dapat di option ya, kita pilih displaynya, tekan deskriptifnya, kita perlu dapatkan datanya, kemudian estimasinya, kemudian homogeneity-nya. Kalau sudah, baru kita klik. Nah, kemudian lagi jangan lupa ya, kita kan mau tahu gambarannya gitu ya, modelnya. Ada nggak kaitan antara misalnya ya, pre, kita mau tahu nih, tes yang pertama nih ada kaitannya dengan metode pembelajaran yang diikuti. Nah, itu yang kita mau lihat, makanya kita buat modelnya. Jadi modelnya kita custom, kita pilih dulu yang custom dulu, karena kita melihat ada interaksi nggak pola dengan pre. Ya, oke, jadi kita masukkan dulu salah satu, kita masukkan juga, kita masukkan sini, kemudian baru nih kita kaitkan nih, kita blok ya, baru kita masukkan sini. Kalau udah seperti ini, baru kita copy. Nah, ini kita copy. Sudah. Nah, kalau misalnya kita ingin buat plot ya, kita mau lihat gambarannya gitu ya. Nah, boleh kita klik aja plot lagi, boleh, nggak ada masalah. Kita masukkan aja pola, nanti kita mulai seperti apa nih polanya. Udah, sudah kita kan. Oh berarti dia, oke, plotnya nggak mau ya, karena cuma satu aja, ya udah. Baru, setelah itu kalau udah semuanya ini, udah oke semua, udah kita tinggal klik aja, oke. Kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya. Nah di sininya, nah ini nih, ya. Hasilnya kita lihat dulu pertama, ini ada pola, ada satu dari ceramah diikuti oleh 10 mahasiswa ya, kemudian yang pola PBL itu ada 10 mahasiswa. Kemudian kalau kita lihat nih ceramah, minnya itu 6,5 ya nilai prestasinya kalau ikut kelas ceramah. Kemudian kalau yang PBL itu ya, ini kan yang post ya, istilahnya ya, PBL itu 8 nilainya. Oke. Kemudian kita lihat dari nilai pentesnya, oke, nggak masalah ya, karena di atas 0,05. Kemudian yang pertama kali kita lihat itu adalah ini. Ini untuk menguji asumsi yang kelima, bahwa antara variabel bebas atau variabel tidak boleh ada kaitan dengan variabel faktornya. Jadi kalau pola dengan pre ini ada kaitannya nggak? Coba kita lihat. Oh, F-nya 1,99, signifikansinya di atas 0,5. Berarti tidak ada kaitannya. Kalau tidak ada kaitannya, berarti kita bisa lanjut. Ya, kita lanjut analisisnya. Artinya kita boleh lanjut analisis tanpa masuk ke model. Udah, ini kita tutup lagi. Ya. Kita masuk lagi ke data statistik kita tadi. Ini
Oke, kita klik lagi, kita analyze. Tetap ya, kita pilih yang general linear model, kita pilih univariate. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di sini, nah di sini ini berarti kita nggak perlu lagi masuk model. Ini kita model, kita klik aja ya. Di sini kita akan dapat ini tadi kan custom ya, karena kita mau tahu nih ada interaksi nggak sih pola dengan pre ini ya. Jadi kita buat aja full factorial. Kalau sudah kita full factorial ya udah kita tinggal continue. Kalau sudah ya udah tinggal oke kan. Tinggal kita lihat aja hasil. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi datanya ya, PBL-nya ada 10 sama tuh datanya tadi. Ini juga nih malah dia tidak signifikan ya. Nanti levelnya terpenuhi. Nah, tinggal kita lihat aja nih datanya di sini. Pertama kita lihat pre ya. Ada nggak kaitan variable dengan variabelnya. Kalau kita lihat di sini kan nilai F-nya 4 ya, signifikansinya di bawah 0,05 ya, berarti ada kaitan antara tes yang pertama dengan tes kedua ya, ada kaitan ya. Terus kita lihat lagi pola, ada nggak perbedaan pola belajar antara model ceramah dengan PBL. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan F-nya 16, sekian dengan signifikansinya di bawah 0,05, berarti ada perbedaan ya. Jadi kalau kita lihat nanti yang mana yang sama, mana yang lebih bagus, nah kita lihat aja skor yang paling tinggi itu yang mana, PBL. Berarti metode pembelajaran yang bagus itu PBL. Jadi di sini bisa ditunjukkan bahwa metode pembelajaran PBL itu memberikan kontribusi sekitar hampir 50%, ya 49,3%. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan, berarti betul-betul dengan mengontrol ini hasil yang pertama tadi, ya diketahui bahwa metode belajar itu betul-betul memberikan kontribusi ya, sebesar 49,3%. Nah, ini nih, jelasannya seperti ini. Kalau kita gunakan ANACOPA untuk yang kasusnya adalah yang yang kita gunakan itu misalnya perlakuan awal ya. Kita gunakan yang perlakuan awal. Ini ya. Seperti ini, datanya sama ya. Kalau kita lihat ya, kita pilih, kemudian ya, ini tadi kita pilihnya semua, kita buat lagi tadi ya, pilihnya nilainya. Pak, screen-nya nggak kelihatan, Pak. Gelap. Ini kelihatan ya? Sama ya tadi ya, kita lakukan yang gini ya, kita pilih pos-nya pembelajarannya ini ya. Ya, kita masukkan di sini modelnya. Yang pertama kita mau tahu dulu ada nggak kaitan antara pola dan play-nya ya. Artinya pola ini adalah yang faktornya, yang play ini adalah yang variabelnya. Ya, kalau kita lanjutkan, nah kita dapat hasil seperti ini. Ya, jadi masing-masingnya play ini memberikan kontribusi sekitar 22%, sementara pola ini memberikan kontribusi sekitar 49,3%. Terus kalau corrected modelnya kita lihat bahwa simultan ya, artinya pengaruh belajar pertama dengan metode pembelajaran ya, itu memberikan kontribusi sekitar 60,3%. Ya, kalau kita lihat seperti ini data. Nah, ini interpretasinya ya, bahwa terlihat interaksi antara ini tidak signifikan. Dengan demikian ANACOPA bisa dijalankan. Di tabel deskripsi menunjukkan bahwa rata prestasi belajar itu kalau belajar PBL tuh ya, kalau kita lihat sini F-nya sekian lebih tinggi dibandingkan yang sama. Artinya terdapat perbedaan prestasi belajar antara pola pembelajaran PBL dengan pola ceramah. Ya. Sehingga nanti bisa kita lihat semakin efektif pola pembelajaran terhadap peningkatan prestasi belajar sekitar 49,3%. Ya. Nah, selanjutnya ya, untuk informasi tambahan, sebagian besar partisipan penelitian dalam penelitian ini mengalami peningkatan prestasi belajar. Dari mana tahunya peningkatan prestasi belajar? Dari sini nih, kalau kita lihat nih, terjadi peningkatannya nih. Kalau kita lihat ya, peningkatan tadi sini. Ini nih, terjadi peningkatannya sekitar 22%. Karena ini kan pre ini sebelum, setelah itu post itu kan sesudah. Jadi kita lihat nih, korelasi antara sebelum dan sesudah itu dapat gitu ya, nilainya ya. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa sebagian besar partisipan penelitian dan ini mengalami peningkatan prestasi belajar yang terlihat dari peranan signifikansi skor pretest terhadap post-test. Jadi ada hubungan yang signifikan ya antara pre sama post-test. Oke, ini kemudian ini ada contoh ya. Nanti contoh silakan aja dicoba aja sendiri. Nah, sekarang kita coba ya
ya, masih ada waktu ya, sebentar kita coba pakai GSP ya, coba ya, kita gunakan GSP untuk analisisnya. Bentar ya, saya udah buka pakai GSP tadi ya, belum ya, saya buka dulu GSP ya. Coba kita coba dulu pakai GSP. Bentar ya. Sebentar ya. Nah, ini GSP-nya sudah dibuka. Sebentar. GSP, kita buka sama sini ya, ambil datanya, kita open datanya, data Anakova, kita ambil. Oke, ini datanya tadi ya, kelihatan ya. Jadi kalau ini datanya ini ya, ini tadi nih untuk kasus yang dicontoh tadi, yang di PowerPoint nih, silakan aja nanti coba aja sendiri ya, yang ini. Tadi kan kita udah coba nih 2 nih, yang ini adalah untuk pengaruh variabel luar, kalau ini adalah pengaruh dari kondisi awal gitu ya. Jadi kita klik aja di ANOVA, tetap sama ya. Kalau ini udah ada langsung nih ANOVA, ya udah ambil aja ANOVA ya. Ada tinggal ambil aja ANOVA, sudah. Nah sini ya, dependennya tadi nilai kita masukkan di sini, fixed vectornya adalah pengajar, kita masukkan di sini. Kemudian variabelnya adalah IQ, kita masukkan di sini. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Deskriptifnya kita masukkan, estimate ini kita masukkan. Nah, model ya. Nah, ini model nih. Kan sama kayak tadi tuh kan. Modelnya kita klik nih 2 nih. Sama nih, shift aja nih. Kalau ini kan kalau kita lihat nih, waktu kita klik model di sini, ini kan ada nih model mengajar nih. Nah, udah ini kita blok aja. Sama kayak tadi, kita tinggal shift aja. Oke, kita masukkan. Nah, kita mau tahu nih ada interaksinya enggak gitu. Nah, udah. Ngeliat aja nih hasilnya nih, ini nih. Nih, kalau kita lihat ya. Nah, ini dari ya, tadi pengajar, terus kita lihat, ada nggak interaksi antara pengajar dan IQ? Kita lihat, oh tidak ada. Dan tidak ada kan? Ada pengaruhnya gitu ya, nggak ada kaitannya. Berarti kalau nggak ada kaitannya, berarti kita bisa lanjut. Nah, kita lanjut aja. Sorry. Sini lagi. Berarti kita bisa lanjut, kita balik lagi tadi ke Anakova. Ya. Nah, ini data ini tadi. Oke. Ya, kita lihat tadi datanya. Nah, di model ini, nah, tadi kan di model ya, nilai kita masukkan sini, IQ sebagai variabel, kemudian pengajar kita masukkan fixed vectornya, kemudian kita munculin deskriptifnya, estimate-nya sudah. Tadi kan kita model ya, ya udah karena dia masuk ini, udah kita abaikan aja modelnya, ya kita masukkan tadi modelnya karena kan tadi kita kan nggak ada interaksi kan. Udah, kalau ada interaksi kita lanjutkan aja. Kemudian kita mau lihat apa? Posoknya nih. Ya udah kita masukkan ini posoknya. Sini ini keluar nih kebetulan. Ya, posoknya di Anakova-nya keluar ya. Kita masukkan lagi. Apalagi kita mau masukkan apa ya? Plotnya. Kita mau lihat plotnya. Ya udah kita masukkan nih seperti apa nih plotnya. Ya. Bisa kita masukkan mau nggak ya? Karena ini datanya kan datanya interval ya, jadi nggak mau. Ya udah, kita mau masukkan displaynya juga boleh. Udah, ini keluar semua nih. Kan enaknya kalau pakai JSP kan langsung keluar tuh ya. Nah, ini nih data pertama seperti ini. Pertama kita uji dulu ya modelnya bahwa nggak ada keterkaitan nih antara variabel bebas covariable dengan faktornya terbukti ya, tidak signifikan. Sudah, berarti kita bisa lanjut Anakova-nya. Kemudian kita cek pengajar ada signifikan ya, ada kalau kita lihat pengaruhnya signifikan kecil pada 0,05. Kemudian IQ juga memberikan kontribusi ya sekian. Oke, kemudian kita lihat lagi nih deskriptifnya ya, kalau kita lihat sini ya, ini datanya ya, ini dia nih kalau kita lihat ini ya, jadi dosen A itu ngasihnya di atas sini, dosen B di atas sini. Jadi kalau kita lihat di sini, mana sih dosen yang memberikan kontribusi ini? Ya, berarti dosen A itu lebih tinggi ya memberikan nilai dibandingkan dosen B atau dosen C. Seperti itu. Ini kalau pakai GSP, jadi lebih cepat ya kalau kita gunakan GSP ya dalam analisis. Jadi dia kayak plug and play langsung ya. Oke, coba kita buat lagi kasus 2 ya. Contoh lagi kasus 2. Yang tadi 2 itu kita pakai juga Anakova, kita ambil datanya lagi tadi, misalnya P-nya ini yang pos, kita bagi jadi dependent variable, T-nya jadi covarian, dan pola itu kita masukkan di fixed vector. Nah, kelihatan ya datanya. Ini data yang berikutnya ini yang sini nih. Nah, oke. Karena kita mau tahu, kita munculkan dulu deskriptifnya, estimate juga boleh, kemudian kita masuk ke model. Itu yang paling penting ya. Kita mau tahu nih ada interaksi nggak ya antara P dengan pola. Ya udah, masukkan aja ini, kita blok. Kita masukkan. Nah, kita lihat hasilnya di sebelah sini.
dan P. Kita lihat nih, kita lihat F-nya 1,5, oh, P-nya di atas 0,05. Artinya menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara pola dan P. Jadi nggak ada kaitan pola dengan P. Ya udah, kalau nggak ada, kita bisa lanjut lagi. Kita nggak usah masuk model, ya. Tinggal kita analisis ulang lagi. Langsung kita masuk ke bentar ya. Ini berarti kita nggak masuk model. Kita keluarkan lagi dulu nih, nggak ke model. Nah, berarti ini nggak masuk model, ya. Ya, kalau gitu langsung kita masuk ke datanya, deskriptifnya sudah, ya. Nah, inilah datanya, ya. Kita langsung keluar deh ya. Kalau kita lihat sini polanya, ini pola itu signifikan, yang kecil 0,05, kemudian pre juga memberikan kontribusi, ya, kita lihat tadi ya. Sehingga kalau kita mau lihat, kita nggak mau kosong tes ya, karena ini cuma 2 variabel aja, ya. Nah, tadi kan cuma PBL dan kalau kita lihat polanya, silakan kita masuk polanya. Pre-nya kita masukin, ya. Jadi kita lihat kita boleh. Nah, ini dapat. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa ya, yang PBL itu lebih bagus tuh, dibandingkan yang konvensional. Ya, ini bisa kita lihat. Oke, itu saja deh yang bisa saya sampaikan deh untuk kelas kita Anakopa pada pertemuan hari ini. Ya, ada mau dikomentari atau ingin ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, ini kelas terakhir saya di kelas statistik ya. Nanti kita balik lagi ke Bu Rahmi gitu ya. Oke, ada komen? Tidak ada. Kalau nggak ada komen, saya kira bisa kita akhiri ya kelas kita ya. Oke, sampai jumpa di kelas-kelas yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini deh, saya live duluan ya. Siapa?